Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Huda, kelas dari Prodi Tom, nomor NPM 2131537. Di sini saya ingin mempresentasikan hak asasi manusia. Apa itu pengertian HAM? Potensi mendasarkan yang memiliki manusia bersifat kodrat dan hakiki pada diri manusia sejak dalam kandungan agar dapat menjalani hidupnya dengan baik dan terhormat. Karakteristik HAM: kodrat yaitu anugerah dari Tuhan untuk setiap manusia agar hidupnya tetap terhormat. Hakiki melekat pada setiap manusia tanpa memandang latar belakang kehidupannya. Sedangkan universal berlaku umum, tidak boleh dicabut, artinya harus ada dalam keadaan apapun. Tidak dapat dibagi, artinya tidak dapat diwakili, dialihkan, ataupun dipisah-pisah. Fase perkembangan HAM ada 3. 1. Hak sipil dan politik generasi 1, yaitu menghadapkan hak-hak individu dikembangkan di Amerika. Kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya generasi kedua, mengedepankan hak-hak koleksi. HAM dikembangkan di negara-negara Blok Timur. Dan dari yang ketiga, hak atas pembangunan generasi ketiga, gabungan generasi dan generasi kedua. Prinsip utama HAM ada 6, yaitu HAM adalah konsep etika. Kedua, HAM menyatu dalam seluruh aspek kehidupan. Ketiga, HAM berlaku universal. Dan keempat, HAM terpisah dengan kewajiban asasi. Kelima, HAM menjadi program internasional. Nomor 6, HAM berkembang secara dinamis. HAM di Indonesia ada 5. HAM terdiri dari 10 hak asasi dan 4 kewajiban dasar. HAM sesuai dengan agama dan budaya. HAM dibatasi oleh aturan perundang-undangan. Keempat, HAM menjadi program nasional. Kelima, HAM diperkuat oleh konstitusi dan institusi. Lintas sejarah HAM di Indonesia, yaitu ada beberapa. 1. Kesadaran HAM di Indonesia berawal dari perjuangan melawan kolonialisme. Kedua, dimasukkannya sebagai Menteri HAM dalam UUD NKRI tahun 1945. Ketiga, Menteri HAM dalam UUD RI tahun 1945 disempurnakan pada perubahan UUD RI 1945 di tahun 1999 sampai 2002. Keempat, terbentuknya Komnas HAM tahun 1993. Kelima, HAM berkembang pesat sejak era reformasi dengan lainnya Kepres nomor 129 tahun 1998 tentang Ran-HAM 1 dan Kepres nomor 40 tahun 2004 tentang Ran-HAM pasal 2 tahun 2004 sampai 2009 dan Perpres nomor 23 tahun 2011 tentang Ran-HAM ketiga tahun 2010 sampai 2014. Ke nomor 6, terbentuk Menek Urusan HAM 1999 dan ketujuh HAM Go Publik. 6 prinsip pokok hak asasi manusia. 1. Tidak bisa dibagi atau indivisibility. Kedua, saling bergantung dan berkaitan, independence and interaction. Nomor ketiga, universal dan tidak dapat dicabut. Keempat, kesetaraan dan non-diskriminasi. Kelima, partisipasi dan kontribusi. Keenam, tanggung jawab negara dan penegakan hukum. Subjek hak asasi manusia. Pertama, pemegang hak, yaitu Rechtsholder. Pemegang hak adalah manusia sebagai individu maupun kelompok yang memiliki hak yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Kedua, pemangku kewajiban dalam pelaksanaan HAM adalah negara. Pelanggaran hak asasi manusia
yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Instrumen utama HAM nasional. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Ketiga, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 1. Pembukaan UUD 1945 pada alinea 1 bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27, 28, 29, 30, dan 34. 10 hak asasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak untuk hidup. Hak untuk hidup mempertahankan hidup, meningkatkan taraf hidup, hidup tentram, damai, bahagia, sejahtera, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Ketiga, hak mengembangkan diri, yaitu hak yang memenuhi kebutuhan dasar, pelindungan bagi pengembangan pribadi, memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, memperjuangkan hak pengembangan diri dan hak untuk melakukan pekerjaan sosial. Keempat, hak memperoleh keadilan. Kelima, hak atas kebebasan pribadi. Keenam, hak atas rasa aman. Dan ketujuh, hak atas kesejahteraan. Kedelapan, hak turut serta dalam pemerintahan. Nomor 9, hak wanita. Dan terakhir, hak anak. 4 kewajiban dasar, yaitu 1. Wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis dan hukum internasional HAM yang telah diterima Indonesia. Kedua, wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Ketiga, wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Keempat, wajib tunduk pada perbatasan dan ditetapkan undang-undang. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada kata-kata kurang berkenan atau salah, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.